Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Hai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu ya. Dipimpin oleh Fresia, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Doa bersama. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya absen dulu ya. Pertama ada Arselin Meme, iya. Nadila Putri, Hadir. Salsabila Aziza, Hadir. Fresia Olivia. Hadir. Oke, apakah dari kalian ada yang tahu minggu lalu kita membahas apa? Saya. Oke, Fresia apa? Perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Pintar sekali. Untuk minggu ini, apakah ada yang tahu kita akan membahas apa? Oke, apa? Himpunan. Wah, pintar sekali kalian. Senang sekali rasanya ya. Jadi, apa ada yang tahu himpunan itu apa? Saya. Apa? Contoh himpunan itu seperti kayak sekumpulan hewan berkaki 4. Oh ya, langsung ke contoh ya. Pengertian himpunan sendiri apa lebih umumnya? Ada yang tahu? Ya punya. Oke. Tadi kan kamu sudah sebutkan tuh contoh himpunanku sekumpulan hewan apa tadi? Berkaki 4. Nah, berarti himpunan itu merupakan sekumpulan. Nah, betul ya. Nah, lebih tepatnya himpunan itu merupakan sekumpulan objek di mana objek tersebut terdefinisikan secara jelas. Jadi tadi yang kamu bilang sekumpulan hewan berkaki 4. Berarti kan itu udah terdefinisi hewannya berkaki 4 gitu kan ya? Gitu, seperti itu. Udah paham? Tapi sebelum itu kalian paham nggak siapa sih manfaatnya belajar himpunan ini? Nambah informasi. Nambah informasi. Oke, itu sudah pasti sekali ya. Selain itu, himpunan ini berkaitan dengan apa? Kehidupan sehari-hari. Iya, berkaitan dengan apa? Logika, bermain logika ya sebenarnya. Jadi kan kita bisa menyimpulkan dia termasuk apa, mengelompokkan gitu kan ya, mengidentifikasi, berkaitan dengan akal pikir. Itu tuh manfaatnya belajar himpunan. Seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran dari kita mempelajari himpunan ini adalah nanti kita bisa menjelaskan bagaimana konsep himpunan seperti tadi udah kalian jawab ya. Kemudian bagaimana menyajikan himpunan itu, terus apa itu anggota himpunan, kemudian yang mana yang merupakan himpunan atau yang bukan merupakan himpunan. Kemudian nanti kita juga akan membahas untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan himpunan, seperti itu. Oke, jadi nanti akan saya jelaskan sedikit tentang materi himpunan, konsepnya, terus penyajiannya, terus kita langsung contoh soal untuk menyelesaikan himpunannya. Terus nanti akan saya bagikan LK untuk kalian kerjakan secara individu. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama agar saya bisa tahu kemampuan kalian sudah di mana. Oke? Oke, apakah dari kalian ada yang bisa memberikan contoh himpunan? Enggak. Oke, yang tadi kamu jelaskan Putri, contoh himpunan tadi coba. Oke, tadi apa? Hewan berkaki 4. Sekumpulan ya? Ya, sekumpulan. Oke, untuk nomor 1 ini ada contoh dari Putri tadi, sekumpulan hewan berkaki 4. Kenapa dia bisa dikatakan himpunan? Karena apa tadi? Dari pengertian himpunan kita kembali, himpunan merupakan sekumpulan objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Sekumpulan ini merupakan seperti pengertian dari himpunan tadi kan, sekumpulan objeknya siapa? Hewan yang bisa didefinisikan sebagai hewan yang berkaki 4. Jadi jelas ya. Itu. Paham ya? Untuk contoh lagi coba biar lebih paham. Siapa yang bisa ngasih? Saya. Oke, Meme? Sekumpulan alat musik. Oke, sekumpulan
Oke, jadi kita masuk ke contoh yang kedua. Tadi yang contoh himpunan, sekumpulan alat musik yang gitu yuk. Untuk kembali ke definisi himpunannya itu sekumpulan objek. Sekumpulan objeknya adalah alat musik yang bisa didefinisikan dengan jelas. Definisi di sini adalah Video. Oke, jadi jelas ya, bisa didefinisikan yang jelas. Oke. Sekarang kita masuk ke bukan ya. Bukan contoh himpunan. Ada yang tahu bukan contoh himpunan itu seperti apa? Misalnya saya punya contoh. Sekumpulan cowok ganteng. Kenapa ini dikatakan bukan contoh himpunan? Ada yang tahu? Ketika kembali lagi ke definisi himpunan, Karena gak ada definisinya. karena nggak ada definisinya. Sebenarnya bukan nggak ada definisinya, ada definisinya di sini, cuma definisinya itu tidak jelas. Karena ganteng itu kan relatif ya. Iya. Nah, ganteng itu relatif. Jadi sekumpulannya udah benar, objeknya udah benar cowok. Cuma untuk didefinisikan ganteng ini kan relatif, jadi nggak bisa kan ya, nggak bisa terdefinisi seperti itu. Jadi kenapa dia bukan merupakan contoh himpunan? Ada lagi yang bisa nggak kasih contoh? Siapa? Mimi? Sekumpulan cewek cantik. Oke, kebalikannya bulan cewek cantik. Ini bukan merupakan himpunan karena apa tadi? Sudah jelas objeknya siapa, cewek. Cuma dia belum bisa terdefinisikan dengan jelas. Karena cantik itu juga relatif. Ganteng, cantik, indah, lezat, itu kan relatif ya. Selera orang berbeda-beda. Jadi sudah paham ya yang mana yang merupakan contoh himpunan, mana yang bukan. Ya, udah. Oke, sekarang kita lanjut ke anggota dan yang bukan merupakan anggota himpunan. Ada yang bisa ngasih contoh? Salsa atau Fresia bisa ngasih contoh? Kita masuk ke anggota himpunan. Ketika kita sudah masuk ke anggota himpunan, berarti saya kasih contoh ya. Bilangan cacah kurang dari 5. Oke, jadi kan ini ada contoh A adalah bilangan cacah kurang dari 5. Kemudian kita tuliskan A sama dengan tadi berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini merupakan anggota himpunan dari bilangan cacah yang kurang dari 5. Itu ya. Kemudian contoh lagi nomor 2. Ada yang bisa kasih contoh? Bilangan genap kurang dari 6. Bilangan genap kurang dari 6. Oke. Apa ini bilangan genap kurang dari 6? 2, 4. Sudah. Berarti 2 dan 4 ini merupakan anggota. Bilangan. Nah, oke, seperti itu ya. Iya. Paham ya? Paham. Sekarang kita masuk ke yang bukan anggota himpunan. Ketika kita mau menuliskan anggota atau bukan, itu sebenarnya ada notasinya. Notasinya itu adalah ini. Apa ini? Anggota. Elemen. Ya, sama aja sih sebenarnya, anggota, elemen sama aja. Gini ya notasinya untuk dia menyebutkan anggota. Jadi kalau misalnya bukan anggota, gini ya, udah ya. Nah kemudian
kasih contoh dulu nih, bukan anggota himpunan. Apa nih misalnya? B adalah bilangan prima kurang dari 7. Jadi B sama dengan bilangan prima kurang dari 7 2, 2, 3, 5. 5. Udah? Udah. Berarti kita menuliskannya seperti apa? Dua anggota bilangan prima. Ketika di sini kan bukan anggota himpunan. Kalau saya tuliskan 4 ini apakah benar? Tidak. Berarti simbolnya yang benar gimana? Begini ya. Iya. Nah, berarti 4 bukan elemen atau 4 bukan anggota dari bilangan prima. Jadi cara menulisnya kayak gini ya. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke penyajian himpunan. Apakah ada yang tahu bagaimana sih cara menyajikan himpunan itu? Belum tahu ya? Oke, jadi cara menyajikan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama, kita menuliskan sifat dari anggota himpunan itu. Kemudian yang kedua, kita menyebutkan anggota himpunan. Kemudian yang ketiga itu kita memberi notasi dari untuk pembentukan himpunan itu. Jadi kita yang pertama dulu. Kelihatan nggak sih? Yang pertama menuliskan sifat anggota himpunan. Saya kasih contoh. Contohnya ya, himpunan A adalah himpunan siswa kelas 7 yang lahir di bulan September. Ini saya pengen contoh kayak gini. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menuliskan sifat dari anggota himpunan ini? Saya seperti ini. A adalah sama dengan, jangan lupa kurung awal, siswa kelas 7 yang lahir bulan tutup kurung. Ini namanya kurung juga. Oke, jadi seperti ini ya untuk menuliskan sifatnya. Jadi langsung kita tuliskan aja dari soalnya ini. Anggota siswa kelas 7 yang lahir di bulan September. Kalau ini cara untuk menuliskan. Oke,
Oke, untuk yang penyajian yang A sudah paham ya? Sudah. Sekarang kita masuk yang ke B. Judul barunya mana nih? Ke B, yaitu menyebutkan anggota himpunan. Jadi semisal tadi A adalah siswa kelas 7 yang lahir di bulan September. Misalnya yang lahir di bulan September ini ada Salsa, Meme, dan Putri, gitu ya. Fresia bukan lahir bulan September. Terus bagaimana sih kita cara menuliskannya? A sama dengan, kalau yang tadi yang menuliskan sifat anggota himpunan seperti ini, kalau yang menyebutkan anggota himpunannya berarti kita tulis siapa aja tadi yang lahir di bulan September. Salsa, Meme, Putri. Gini, gitu ya. Paham kan bedanya di mana? Nah, sekarang kita lanjut yang ke C. Yang ketiga itu adalah notasi. Notasi pembentukan himpunan. Nah, untuk notasi ini kita menuliskan kalimat matematikanya. Jadi seperti ini. A sama dengan, kita permisalkan anggota himpunan ini dengan X. Kurung kurawal dulu. X adalah X siswa kelas 7 yang lahir di bulan September. Nah, gini. X adalah X siswa kelas 7 yang lahir di bulan September. Ini buat kalimat matematikanya dari yang contoh soal ini. Paham? Jadi kita permisalkan X ini adalah anggota himpunan dari siswa kelas 7 yang lahir di bulan September tadi. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh kedua aja ya, biar lebih paham. Oke, kita ke contoh kedua yaitu himpunan B adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 3. Kemudian kita nyatakan ke dalam 3 bentuk ini cara penyajiannya. Yang pertama berarti kita tuliskan bagaimana? Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 3. Kalau untuk yang penyajian A, menuliskan sifat anggota himpunannya berarti gimana? B sama dengan kurung awal Himpunan himpunan bilangan bulat. Enggak, bukan himpunan lagi, bilangan bulat gitu ya. Kan udah masuk di Oh, yang ya. ini. Bilangan bulat Antara antara ini 3 dan 3. Tutup kurung ini ya. iya. Ya. Untuk cara yang kedua, untuk penyajian yang kedua, menyebutkan anggota himpunan. Berarti B sama dengan kurung awal. Berapa anggotanya? Apa saja anggotanya? Bilangan bulat antara negatif 3 dan 3. Negatif 2, Mm-mm. negatif 1, Mm-mm. 0, Mm-mm. 1, 2. Oke. Gini ya cara menyajikannya. Notasi pembentukan himpunan. Bagaimana caranya kita menyajikannya? Gimana? B sama dengan kurung awal X
Apa tadi? Adalah X. Oh, X adalah X-nya tadi apa? X-nya adalah bilangan bulat antara negatif 3 dan 3. Berarti negatif 3 ini kan ya? Ini X 3. Ini ya? Iya. Koma dan X dikasih keterangan dan X anggota bilangan bulat. Gitu ya? Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, karena semuanya sudah paham, berarti sekarang kita masuk ke pengerjaan LKPD ya. Saya akan bagikan, kemudian kalian kerjakan secara individu ya. Habis itu nanti ditukar sesama temennya, terus koreksi. Oke? Ini versi ya. Saya kasih waktu 30 menit ya. Oke. Oke, sekarang coba tukarkan kerjaan kalian dengan teman sebelahnya. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng, tapi saya pengen dari kalian ada yang maju untuk mengerjakan. Nomor 1 siapa? Oke, nomor 2? Oke, nomor 3? Oke, urut ya. Dari nomor 1 dulu, Salsa, ayo. Iya, langsung jawaban aja. Tulisin jawabannya aja dulu semua, nanti baru jelasin, oke? Sudah? Oke. Coba dijelaskan ke teman-temannya. Yang A, kumpulan binatang berkaki 4 itu merupakan himpunan karena ada objek dan definisi yang jelas. Oke. Objeknya apa? Objeknya apa tadi? Sekumpulan apa? Kumpulan binatang Oke, berarti objeknya binatang ya? binatang Terus definisi yang jelasnya apa? berkaki 4. Oke, siap. Yang B? Kumpulan siswa yang cerdas itu bukan merupakan himpunan Karena karena tidak ada objek dan definisi yang jelas. ada objek tapi Tapi tidak tidak bisa ada. didefinisikan dengan jelas gitu. Oke. Yang lain paham? Paham. Oke, selanjutnya nomor 2. Sudah? Jelaskan coba. Nomor 2, A termasuk himpunan karena gitar termasuk golongan alat musik yang dipetik. Oke. Yang B? B, bukan himpunan karena warna lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, hijau. Oke, gitu. Mudah ya? Yang lain paham? Paham. Oke, selanjutnya nomor 3.
Nomor 4 udah belum? Sudah. Nah, sekalian aja wes, nggak apa-apa. Oke, sudah? Coba Sudah. dijelaskan. Jadi yang nomor 3 itu yang A menuliskan sifat dari anggota himpunan. Jadi pertama itu C ditulis, terus kurung kurawa dimasukkan yang bilangan caca kurang dari 5 Oke. tutup kurung. Dituliskan sifatnya ya. Iya, kan sifat. Terus Kemudian, yang B itu anggota. jadi ya. kita menyebutkan anggotanya. Anggotanya dari yang kurang dari 5. Jadi Ah. 1 2 3 4. Oke, terus Terus yang C notasi pembentuk himpunan. berarti kita menuliskan kalimat matematikanya. Iya. Jadi coba dibacakan X adalah X kurang dari 5. Mm-mm. X-nya itu bilangan caca. Oke. Nomor 4 sama ya kayak gitu ya. Iya, sama. Berarti sudah paham semuanya? Paham? Yakin paham? Oke, jadi kita udah sampai ngerjain Excel kan. Coba dikoreksi dulu dong, dikoreksi. Ya temannya gimana tadi? Sesama apa? Sesuai jawaban di sini. Udah benar apa belum? Setiap nomor 1 ya skornya. Jadi A skornya 1, B skornya 1. Jadi total skornya nanti ada 9. Kemudian cara menilainya itu benar jumlah skor dibagi jumlah skor total dikalikan 100. Nah itu skornya kalian. Kayaknya dapat banyak yang dapat 100 nih. Itu dapat berapa tuh? Punya siapa ini? Oh punya Putri. Tapi Putri udah paham kan ya kesalahannya di mana? Iya, Oke. Udah. Kurang teliti aja ya. Iya. Kalian berdua memang udah hebat sekali dia dapat 100. Fresia dapat berapa Fresia? 100. Fresia ini diam-diam melejit sekali ini. Oke, semuanya udah selesai. Coba dikembalikan dulu, kembalikan ke temannya. Jadi semuanya udah paham ya, mulai dari konsep himpunan, terus penyajian himpunan seperti apa, terus menyelesaikan masalah kontekstualnya seperti apa. Udah paham ya? Paham. Bagaimana cara menyajikan himpunannya tadi? Ada berapa cara? Ada? 3. Apa aja yang pertama? Oke, menuliskan sifat anggota himpunan. Kedua, menyebutkan anggota himpunan. Yang ketiga, notasi pembentukan himpunan. Udah paham semua ya? Kalau ada yang belum paham ditanyakan nggak apa-apa. Oke, sudah semuanya? Yakin? Yakin. Oke, kalau udah semua berarti alhamdulillah pelajaran kita udah selesai. Sebelum saya menutup pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Dipimpin oleh Fresia. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada salah atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.